Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang multimedia, di mana hal ini akan dipaparkan untuk memenuhi mata kuliah media dan teknologi dalam pembelajaran yang dibimbing langsung oleh Bapak Fikri Farihin MPD. Baiklah, untuk selanjutnya itu penjelasan tentang multimedia. Yang pertama yaitu makna multimedia. Program multimedia lahir karena perkembangan teknologi, komputer, dan digital. Media ini mampu untuk digunakan dalam mengkomunikasikan pesan melalui tayangan teks, suara, video, animasi, dan hyperlink secara terintegrasi. Penggunaan program multimedia sebagai sarana untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan belajar yang dimiliki oleh individu penggunanya. Saat ini, jaringan internet telah membuat perangkat komputer terintegrasi dalam jaringan. Hal ini menyebabkan program multimedia dapat digunakan sebagai media komunikasi yang bersifat interaktif. Keunggulan yang dimiliki oleh program multimedia jika dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran. Keunggulan pemanfaatan program multimedia dalam aktivitas pembelajaran meliputi yang pertama, membuat proses belajar lebih baik dan meningkatkan daya ingat atau ingat retensi. Artinya, program multimedia dengan potensi yang dimiliki dalam mengintegrasikan unsur teks, audio, gambar, video, dan animasi dapat digunakan oleh pengguna program untuk mempelajari beragam informasi dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu memfasilitasi proses belajar pengguna program yang memiliki gaya belajar berbeda. Orang dengan gaya belajar auditif mampu mempelajari informasi dan pengetahuan lebih cepat melalui tayangan unsur audio. Adapun orang dengan gaya belajar visual dapat lebih cepat mempelajari informasi dan pengetahuan yang dikomunikasikan melalui unsur gambar. Yang ketiga yaitu membantu pengguna program memiliki kompetensi yang diperlukan. Belajar adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh kompetensi yang diperlukan. Kompetensi dalam konteks ini dapat diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang dikuasai oleh seseorang untuk digunakan dalam melakukan suatu jenis tugas atau pekerjaan. Kompetensi pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari yang pertama satu aspek kognitif, yang kedua aspek efektif, dan yang ketiga aspek psikomotor. Yang keempat, menyampaikan informasi dan pengetahuan dengan tingkat realisme yang tinggi. Dengan keunggulan, program multimedia dapat memberikan pengalaman belajar yang bersifat komprehensif terhadap penggunanya. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi belajar pengguna program. Sifat interaktif dari program multimedia akan mendorong penggunanya untuk memanfaatkan menu pembelajaran yang terdapat pada program multimedia. Yang keenam, memiliki sifat interaktif. Sebuah program multimedia biasanya dilengkapi dengan tes dan umpan balik yang bermanfaat untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengguna setelah mempelajari isi program. Yang ketujuh, yaitu mendukung aktivitas belajar individual maupun kelompok. Yang kedelapan, menampilkan isi atau materi pelajaran secara konsisten. Yang kesembilan, memungkinkan pengguna untuk melakukan kendali terhadap proses belajar. Hal ini beberapa keunggulan dan juga keterbatasan penggunaan program multimedia sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang merupakan hasil dari proses belajar. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nama saya Imron Rusidi, nomor induk mahasiswa 2018 096 01 1599. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang B,
Pengadaan program multimedia. Program multimedia saat ini telah banyak digunakan untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan tentang suatu bidang tugas atau pekerjaan. Adapun penggunaan program multimedia umumnya dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer yang kompatibel. Program multimedia yang dijual komersial meliputi banyak hal atau subjek seperti fotografi, mekanik, biologi, keuangan, aplikasi komputer, dan fisika. Program multimedia di sini pada umumnya berbentuk cakram VCD dan DVD yang telah diprogram agar memuat isi atau materi spesifik yang dapat dipelajari oleh pemirsa. Adapun VCD dan DVD tersebut berisi data digital yang akan dibaca oleh perangkat komputer dan ditayangkan di layar untuk dipelajari. Program multimedia memiliki kemampuan interaktif yang dapat memberi kesempatan bagi penggunanya untuk menggali atau mengeksplorasi informasi dan pengetahuan yang terdapat di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang berlangsung intensif antara pengguna program dan isi atau materi yang dipelajari dalam program multimedia akan berakibat terhadap tercapainya hasil belajar yang optimal. Kemudian yang C, karakteristik dan unsur-unsur program multimedia. Perkembangan teknologi komputer yang semakin pesat seperti yang terjadi saat ini telah memberi kontribusi positif terhadap cara yang dilakukan oleh seorang dalam pelajari informasi dan pengetahuan. Teknologi komputer yang telah menjadikan sejumlah fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung berlangsungnya proses belajar. Adapun cara mempelajari informasi dan pengetahuan saat ini yakni tidak lagi sama seperti yang dilakukan pada sebelumnya. Aktivitas belajar yang merupakan upaya untuk mencari dan mendapatkan informasi serta pengetahuan tidak lagi dilakukan dengan sumber yang terbatas. Isi atau informasi yang dapat dipelajari bisa dikemas menjadi lebih ringkas, bahkan lebih menarik dan kompetensif untuk dipelajari. Adapun unsur-unsur tampilan dalam sebuah program multimedia mencakup teks, audio, gambar, video, dan animasi. Semua unsur ini ditampilkan secara integrasi dalam sebuah program multimedia. Adapun unsur yang pertama yaitu unsur teks. Unsur teks di sini, penggunaan unsur teks dalam program multimedia dilakukan untuk mendeskripsikan informasi dan pengetahuan yang perlu dibaca oleh pengguna program multimedia. Kemudian yang kedua, unsur gambar. Dalam program multimedia ini, unsur gambar berperan untuk memperjelas informasi dan pengetahuan yang disampaikan melalui teks. 3. Unsur audio. Peran unsur audio dalam program multimedia adalah untuk menayangkan informasi dan pengetahuan yang disampaikan melalui unsur suara. Adapun contohnya yaitu penggunaan unsur suara dalam program multimedia adalah pembelajaran mengucapkan atau dalam mempelajari bahasa asing. Kemudian yang terakhir di sini unsur video. Unsur video memegang peranan penting dalam sebuah program multimedia. Gambar bergerak atau video yang ditayangkan lewat program multimedia akan dapat menjelaskan informasi dan pengetahuan yang tengah dipelajari secara komprehensif dan nyata. Adapun penggunaan program video dalam aktivitas belajar dapat membuat konsep abstrak menjadi lebih konkret untuk dipelajari. Saat ini teknologi perekam video dapat merekam gambar dengan tingkat kejelasan yang sangat tinggi atau high definition yang dikenal dengan HD. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Janatin Nawara, nomor induk mahasiswa 2018 096 01 16 04.
Baiklah, yang D yaitu metode pembelajaran dalam program multimedia. Ragam metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan isi informasi yang terdapat dalam program multimedia antara lain yaitu presentasi. Presentasi merupakan metode klasik yang dapat digunakan dalam menyampaikan isi atau substansi program multimedia. Yang kedua yaitu diskusi. Diskusi adalah metode penyampaian informasi dan pengetahuan yang lebih bersifat interaktif daripada metode presentasi. Yang ketiga, simulasi. Metode simulasi merupakan bentuk lain dari metode yang digunakan untuk menyampaikan isi atau materi yang terdapat di dalam sebuah program multimedia. Yang keempat yaitu tutorial. Metode pembelajaran lain yang kerap diterapkan dalam program multimedia adalah metode tutorial. Dan yang kelima, latihan berulang. Metode pembelajaran latihan berulang atau drill and practice berisi serangkaian latihan atau praktik yang sengaja dirancang untuk membangun kecakapan atau fluensi dalam sebuah keterampilan baru. Yang selanjutnya, pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah merupakan metode yang bertujuan untuk melatih pengguna program multimedia agar memiliki kemampuan dalam menemukan solusi yang diperlukan dalam mengatasi suatu masalah. Program metode pembelajaran pemecahan masalah dalam program multimedia pada umumnya bertujuan untuk yaitu diantaranya melatih kemampuan siswa dalam berpikir sistematis untuk mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Yang ketujuh yaitu demonstrasi. Metode pembelajaran demonstrasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan menunjukkan kepada siswa tentang suatu objek. Dan yang kedelapan yaitu permainan. Permainan atau game merupakan metode pembelajaran yang penting, yang paling baik digunakan dalam program multimedia. Yang selanjutnya, prinsip pengembangan program multimedia. Di sini ada 10 prinsip pengembangan program multimedia. Di antara yang pertama yaitu prinsip multimedia. Prinsip multimedia mempunyai makna bahwa pemirsa akan belajar lebih baik melalui penggunaan gabungan antara unsur gambar dan unsur kata-kata atau teks. Yang kedua, prinsip kontiguitas. Prinsip kontiguitas menyatakan bahwa pemirsa akan belajar lebih baik dari informasi dan pengetahuan yang ditampilkan melalui unsur teks dan unsur grafis yang diletakkan secara berdekatan. Yang selanjutnya, prinsip koherensi mengemukakan bahwa hal-hal yang tidak memiliki relevansi atau berketerkaitan dengan informasi dan pengetahuan yang akan dikomunikasikan tidak perlu dimasukkan ke dalam program multimedia. Dan yang keempat, prinsip modalitas. Prinsip modalitas memberi arti bahwa unsur audio atau suara perlu digunakan dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan melalui program multimedia. Yang kelima, prinsip pengulangan. Siswa sebagai pemirsa akan belajar melalui animasi atau narasi daripada melalui gabungan animasi, narasi, dan juga teks pada layar. Yang keenam, prinsip personalisasi. Prinsip personalisasi memiliki makna bahwa isi atau materi program dan dikomunikasikan melalui format percakapan atau conversation akan memberi dampak yang lebih baik terhadap hasil belajar siswa. Dan yang ketujuh, prinsip suara atau audio. Prinsip suara menyatakan bahwa pemirsa akan belajar lebih baik melalui kata-kata yang diucapkan lewat suara asli daripada narasi yang disampaikan dengan menggunakan mesin atau program komputer. Yang kedelapan, prinsip pemberian tanda. Pemberian tanda atau signaling
signaling merupakan hal yang cukup penting untuk diterapkan dalam desain dan pengembangan program multimedia. Prinsip interaktivitas hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara siswa dan sumber belajar merupakan inti dari aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu prinsip pra-pelatihan. Prinsip pra-pelatihan mempunyai makna bahwa proses belajar akan berlangsung efektif apabila siswa terlebih dahulu telah memiliki pengetahuan tentang apa yang akan dipelajari. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.